Hikmah 116. Amaraka, Allah memerintahkan engkau fi hadhihi dar, di alam dunia, negeri ini, yakni dunia, bin nazari, dengan merenung, fi mukawwanatihi, di ciptaan-ciptaannya, yakni alam. Wasayakshifu, dan Allah akan membuka, laka, bagimu, fitil kadar, di negeri itu, yakni akhirah, an kamali dzatihi, dari kesempurnaan zat Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi memang kita di alam dunia ini diperintahkan selalu nazar, alias tafakkur. Kalau tariqah yang diajarkan guru-guru saya itu an-nazar wal i'tibar. Jadi tafakkaru dan fa'tabiru, an-nazar wal i'tibar, atau at-tafakkur wal i'tibar. Imam Ghazali juga banyak mengajarkan tentang tafakkur ini. Semua saya kira ya, Syekhuna al-Imam Al-Habib Abdullah, Syekh Abdul Wahab Sya'rani, Al-Imam Al-Ghazali, Maulana Al-Imam Al-Habr, dan saya kira ulama arifin dari thariqah manapun, daerah manapun, dengan keahlian apapun, baik dia ahli kalam, ilmu tauhid, ahlul hadis, ahlul tafsir, itu melihat apapun itu jalan otomatis, itu tafakkur wal i'tibar. Asalkan ilmunya sudah mendarah daging. Sebab dalam pemahaman saya, orang yang lulus dari pesantren, orang yang lulus dari kuliah agama, itu ada yang ilmunya di buku, sebagian saja lengket di akal, dibutuhkan saat mengajar, ada yang mendarah daging. Ini bisa kita lihat kalau kita ngobrol sebentar aja sudah paham kita. Ini orang ilmu dipakai saat butuh, ada orang ilmu mendarah daging. Itu Anda kalau mendengarkan mereka bicara, berceramah, mengajar, bisa langsung paham. Kelihatan lah orang yang tenggelam dalam dunia ilmu dengan tidak. Bagi yang tenggelam, yang sudah mendarah daging ilmunya, itu otomatis lihat apapun ya memang ada di otaknya sih. Ya langsung ingat hadis ini, ingat ayat ini, ingat riwayat ini. Itu tafakkur. Tinggal qalbunya si mutafakir ini yuhibbullah atau yuhibbud dunya. Kalau dia yuhibbullah, ilmu yang sudah mendarah daging tadi, yang berjalan dengan renungan-renungan harian, akan menuntun dia menuju ke jalan Allah sampai dia menjadi ahlul jannah. Adapun orang yang yuhibbud dunya, ilmu yang sudah mendarah daging akan menuntun dia untuk mencari kemuliaan dunia, dan dia berhasil dalam duniawi. Tergantung kembali ke hatinya lagi. Tapi yang terpenting bagi santri yang sedang dalam perjalanan menuju ke sana itu siap-siap saja. Jangan sampai Anda menjadi ulama palsu. Ulama palsu itu yang ilmunya di hafalan saja, tidak sampai mendarah daging. Saat dibutuhkan cari-cari dalil, dalilnya belum mendarah daging. Itu belum jadi alim kamil itu. Dan tidak ada keharusan Anda harus menjadi ahli ini, biar mengalir aja. Allah Ta'ala nuntunnya kemana. Ada yang nantinya futuh dalam tasawuf, ada yang futuh di dalam tafsir, ada yang futuh fil hadis, ada yang futuh fil tauhid, ada yang futuh fil da'wah, ada yang futuh fi khidmatil ulama, khidmatil awliya, khidmah titik-titik apa saja. Alama aradallah, yang terpenting kesemuanya itu di dalam tariq untuk menuju ke usul ilallah. Itu yang terpenting, bukan usul ila darajat ad-dunyawiyah, na'udzubillah. Kalau Anda menuju kepada Allah, Allah akan mencukupi dunia Anda. Tapi kalau Anda menuju ke dunyawiyah, bisa jadi Anda mendapat dunia, tapi Allah meninggalkan Anda, bahkan melaknat Anda dan melaknat dunia yang ada di tangan Anda. Waliyadzubillah, thumma na'udzubillah, thumma na'udzubillah.
Jadi caranya bagaimana? Latihan. Sudah saya terangkan tadi di hikmah yang sebelumnya. Latihan. Supaya tafakkur ini jalan. Ingat kalamnya Syekhuna Imam Habib Abdullah bin Faqih, al-mu'min masyghulun bil fikar wal ibar. Saudul Imam itu begitu. Apapun pasti ingatnya hadis. Ketemu wali majdzub ingatnya hadis. Apa itu waktu lagi cerita Habib Muhammad Al-Jufri kondang lagi yang majdzub sama Habib Abdullah bin Syekh Abu Bakar yang asalnya dari Bima. Saya sempat berpikir itu, wah ini keluar dari mana nih hadisnya ini? Zaman Nabi kan majdzub jarang kan? Banyak majdzub kan kasih alam zaman-zaman ke bawah. Gak taunya ada itu. Saudara Imam langsung nyebut waktu kedatangan tamu Ami Ali Al-Haddad Tegal rahimahullah sama jamaahnya ziarah. Saudara Imam terus ingat hadis kan fi zamani Rasulullah sallallahu ini pakai dasar ingatan saya ya. Jadi kalau keliru yang saya yang keliru. Kana fi zamani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satu sahabat ismuh Sayyidina Abdurrahman bin Ghani. Gak mau kerja, gak mau apa-apa, sudah diem aja. Kalau kata Saudul Imam, majdzub ini, fikirannya sudah Allah terus. Fasa'alahu Nabi sallallahu alaihi wasallam, min aina ta'kul wa ta'ish? Dari mana kamu makan dan minum? Beliau jawab apa? Min tuffahatin minas sama tanzil alayya kulla yawm. Dari satu apel dari langit yang turun kepadaku setiap hari. Kemudian Syekhuna Imam tertawa, Saudara Imam tertawa sambil bilang, "Syuf hadza yukhbirun Nabi," bahwa beliau itu makan dari apel yang diturunkan Allah dari langit. Biasanya orang kalau ditanya Nabi kan terus nunduk menjawab, "Ya Rasulullah, saya kerja ini. Ini enggak. Ada dalil bahwa di zaman Nabi ada majadzib itu. Asyahid fil qissah, kenapa saya bawa riwayat ini? Sampai dalam urusan wali-wali majdzub itu loh, Saudara Imam bisa ingat dalilnya, tafakurnya jalan. Syuf kan fi zamanin Nabi. Itu yang saya maksud. Dengan banyaknya bekal kita menghafal dalil-dalil akan memudahkan kita ketika kita berkumpul masyarakat, badan kita dengan mereka, tapi pikiran kita tetap dengan Allah, Rasulullah, Aulia Allah, dan riwayat beliau itu. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.